Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke proses pembelajaran secara online. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mencakup dua hal. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial, dan yang kedua adalah ilmu pengetahuan alam. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Materinya adalah jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal. Masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai keberagaman pekerjaan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kalian masih ingat? Materi kali ini juga masih membahas pekerjaan, hanya saja pada pertemuan kali ini pekerjaan akan dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Mari kita mulai. Karena kita akan menyinggung mengenai kegiatan ekonomi, tentu teman-teman harus tahu apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Di kelas, Ibu pernah membahas kepada kalian pengertian dari kegiatan ekonomi, tetapi untuk mengingatnya kembali, maka akan Ibu bahas sedikit. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang meliputi kegiatan membuat, menjual, dan membeli. Jika disederhanakan, kegiatan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kegiatan bekerja. Boleh, tidak salah. Tetapi yang perlu kalian garis bawahi bahwa tidak hanya bekerja, tidak hanya menghasilkan uang, tidak hanya untuk mendapatkan upah, proses membeli, mengeluarkan uang, atau misalkan untuk mendapatkan barang juga termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Karena ketika kita membeli, maka kita secara tidak langsung memberikan penghasilan kepada si penjual. Seperti itu. Nah, berdasarkan jenisnya, kegiatan ekonomi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, produksi atau orangnya disebut sebagai produsen. Pihak produksi atau pihak produsen ini adalah pihak-pihak yang menghasilkan barang, menghasilkan produk. Contohnya, baik dia mengolah dari bahan baku, ataupun dia menangkap, ataupun dia menanam. Yang penting dia adalah pihak yang menghasilkan barangnya. Contoh, seperti pabrik kain yang mengolah kapas menjadi kain. Dia menghasilkan barang kan, berarti dia disebut produsennya. Ataupun petani menanam. Tumbuhlah padinya dijual, petani menghasilkan barang kan, disebut sebagai produsen. Dan yang kedua, ada pihak distribusi atau orangnya disebut distributor. Pihak-pihak ini adalah pihak-pihak yang memasarkan, menjual, mengedarkan barang-barang yang dihasilkan oleh si produsen. Contohnya, seperti supermarket, para pedagang, baik itu di pasar, di warung, di pedagang kaki lima, ataupun para restoran-restoran, itu sebenarnya termasuk ke dalam distributor karena dia mengedarkan atau menjual barang. Dan yang ketiga, ada pihak konsumsi atau orangnya disebut konsumen, yaitu pihak-pihak yang menggunakan, membeli barang-barang yang telah dijual atau barang-barang yang telah dihasilkan oleh si produsen. Contoh, seperti kita membeli barang-barang di supermarket, baik itu membeli parfum misalkan, membeli beras, kemudian kita membeli ikan. Yang penting kita menggunakan itu disebut sebagai konsumen. Nah, karena kegiatan ekonomi ini termasuk juga ke dalam pekerjaan, maka kita harus tahu dulu nih bahwasannya jenis pekerjaan juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Jadi dia bekerja, namun di akhir dia ada barang atau ada produk yang dihasilkan. Contoh, seperti nelayan. Nelayan adalah pekerjaan, tetapi pekerjaan nelayan akan menghasilkan barang, yaitu ikan. Sehingga nelayan disebut pekerjaan penghasil barang. Yang kedua, pekerjaan penghasil jasa. Dia bekerja, tetapi dalam proses pekerjaannya itu dia tidak menghasilkan barang, dia tidak menghasilkan produk. Contohnya seperti guru. Guru bekerja,
dia tidak menjual, dia juga tidak menghasilkan misalkan buku, tapi dia bekerja dengan mengandalkan jasa dia untuk mendidik anak-anak supaya menjadi pintar. Contoh lain seperti tukang parkir nih. Tukang parkir juga termasuk ke dalam pekerjaan, tetapi dia tidak menghasilkan motor, dia juga tidak menghasilkan mobil. Tukang parkir bekerja memberikan jasa dia untuk menunggu atau mengamankan kendaraan-kendaraan yang sedang parkir, sehingga guru dan tukang parkir termasuk ke dalam pekerjaan penghasil jasa. Nah, karena materi yang akan kita pelajari adalah pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal, maka kita akan mulai mengidentifikasi atau mencari pekerjaan apa sih yang ada di suatu daerah. Daerah yang akan kita bahas adalah daerah Provinsi DKI Jakarta. Pada dasarnya, setiap daerah di Indonesia ini memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Kenapa? Hal ini disebabkan karena kondisi alam dan aktivitas masyarakatnya juga berbeda. Di sini Ibu ingin membuktikan kepada kalian bahwasannya pekerjaan yang ada di saat ini gitu merupakan salah satu bentuk atau wujud dari pekerjaan yang disesuaikan dengan tempat tinggal mereka. Jadi ketika kita bekerja itu tidak semata-mata aku pengen kerja jadi ini, aku pengen kerja jadi ini. Tidak ya, ternyata pekerjaan juga disesuaikan dengan keadaan alam atau kondisi daerah yang kita tinggali masing-masing. Pada pertemuan sebelumnya juga Ibu pernah membahas bahwa pekerjaan yang ada di dataran tinggi akan berbeda dengan pekerjaan yang ada di dataran rendah, dan juga akan berbeda dengan pekerjaan yang ada di dataran pantai. Kenapa? Karena sumber daya alam, kondisi lingkungan, kemudian keadaan, faktor-faktor lainnya juga akan mempengaruhi pekerjaannya. Nih, sebagai contoh, Ibu telah melakukan suatu pencarian khususnya di daerah Jakarta. Ini petanya ya, Ibu sajikan dulu nih petanya. Jakarta itu kan dibedakan menjadi beberapa wilayah ya. Ada Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Ternyata meskipun sama provinsinya Jakarta, sama daerahnya Jakarta, di Jakarta ini terdapat beberapa pekerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing. Ingin dibuktikan? Oke, kita bahas yang pertama, Jakarta Barat. Nih, Jakarta Barat itu kondisi alamnya itu identik dengan pusat perbelanjaan ternyata. Jadi ketika orang-orang ingin berbelanja atau misalkan orang-orang ingin membeli suatu barang seperti Tanah Abang yang terkenal pasar yang murah-murahnya itu ternyata ada di Jakarta Barat. Oleh karena itu, masyarakat atau orang-orang yang tinggal di Jakarta Barat akan bekerja sebagai karyawan ataupun pedagang. Karena menyesuaikan, Jakarta Barat kan banyak pusat perbelanjaan. Jadi saya kerja sebagai karyawan, saya kerja sebagai pedagang, pasti akan menguntungkan. Yang kedua, Jakarta Selatan. Nah, berdasarkan hasil survei, ternyata di Jakarta Selatan ini adalah pusatnya pendidikan. Sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi itu banyak banget ditemukan di Jakarta Selatan. Sehingga orang-orang yang bekerja atau yang tinggal di Jakarta Selatan itu kebanyakan sebagai guru. Dia itu sebagai dosen, sebagai guru bimbel, pokoknya orang-orang yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, yang ketiga, di Jakarta Timur. Jakarta Timur ini pusatnya pabrik-pabrik. Pabrik industri seperti Indofood, kemudian pabrik sepatu, kemudian pabrik baju misalkan, atau pabrik makanan kaleng, minuman kaleng, ternyata pusatnya ada di Jakarta Timur. Sehingga orang-orang yang tinggal di Jakarta Timur kebanyakan bekerja sebagai buruh atau karyawan pabrik.
Selanjutnya, Jakarta Pusat nih, pusat tengah-tengah. Ternyata di Jakarta Pusat itu yang namanya pusat biasanya identik dengan perkantoran, gedung-gedung tinggi seperti yang suka kalian lihat di TV-TV. Jakarta identik dengan gedung tinggi, Jakarta identik dengan bangunan-bangunan yang menjulang ke atas langit. Ternyata itu adalah wilayah Jakarta Pusat. Sehingga orang-orang yang tinggal di Jakarta Pusat kebanyakan bekerja sebagai pegawai negeri sipil ataupun sebagai karyawan swasta di perkantorannya, baik menjadi sekretaris, menjadi manajer, menjadi direktur, bahkan bisa saja menjadi office boy atau office girl. OB lah istilahnya, tukang bersih di kantor. Dan yang terakhir, wilayah Jakarta Utara. Jika kalian lihat dari petanya saja, nampak bahwa Jakarta Utara itu berbatasan dengan laut, berbatasan dengan pantai, berbatasan dengan pelabuhan. Sehingga orang yang tinggal di Jakarta Utara kebanyakan bekerja sebagai nahkoda, bekerja sebagai nelayan, sebagai petani garam, ataupun sebagai orang-orang yang menghasilkan pernak-pernik dari perhiasan-perhiasan laut, ataupun sebagai pemandu wisata. Nah, tidak mungkin orang bekerja sebagai nelayan tapi dia tinggal di Jakarta Selatan. Ngapain gitu? Karena di Jakarta Selatan tidak ada pantai. Kalau kita jadi nelayan di Jakarta Selatan, kita tidak akan mendapatkan upah, tidak akan mendapatkan penghasilan. Karena nyari ikan di mana? Di Jakarta Selatan itu tidak ada pantai. Seperti itu. Atau misalkan kita jadi guru di wilayah Jakarta Barat, mungkin saja ada sekolahan di Jakarta Barat, hanya saja mungkin kita akan sulit mencari sekolah yang ada lowongan gurunya, karena sekolah itu kebanyakan ada di daerah Jakarta Selatan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini atau peta ini membuktikan bahwasannya jenis pekerjaan itu berkaitan dengan keadaan atau kondisi lingkungannya. Nah, untuk tugas, Ibu ingin kalian mencoba mencari, mengidentifikasi kira-kira jenis pekerjaan apa sih yang cocok atau jenis pekerjaan yang banyak ditemukan di 5 kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ibu sajikan dulu nih peta Provinsi Jawa Baratnya. Kalian boleh men-screenshotnya ya, atau kalian juga boleh cari lagi di internet petanya. Yang penting di sini tugasnya, Ibu ingin kalian mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan. Pertama, di kota Bogor. Kalian cari tahu dulu karakteristik kota Bogor itu seperti apa, kondisi wilayahnya gimana, terus keadaannya gimana, kira-kira pekerjaan yang pas agar kita bisa menghasilkan upah di Bogor itu harus menjadi apa. Kemudian di Sumedang itu daerahnya seperti apa, kondisi lingkungannya seperti apa, apakah tanahnya bagus kah, ataukah cuacanya panas kah, atau seperti apa, sehingga pekerjaan yang cocok di Sumedang itu apa. Kemudian juga di Pelabuhan Ratu, di Bandung, dan terakhir di Cirebon. Bogor, Sumedang, Pelabuhan Ratu, Bandung, dan Cirebon. Kalian identifikasi dulu kira-kira karakteristik si wilayah kota-kota itu seperti apa, dan nantinya pekerjaan apa yang pas dikerjakan di kota tersebut. Nah, kemudian tugas yang kalian cari minimal itu setiap kota Ibu ingin kalian mencari 3 pekerjaan ya. 3, setiap kota 3 kali 5 berarti ada 15 pekerjaan. Kemudian hasilnya kalian tuliskan dalam bentuk tabel di kertas folio yang sama dengan tugas IP sebelumnya yang identifikasi pekerjaan yang 10 itu. Nah, kalian kerjakan di kertas yang sama, boleh di baliknya ataupun di bawahnya terserah, yang penting di kertas folio yang sama. Nah, nantinya jenis pekerjaan kemudian kalian kelompokkan kepada kegiatan ekonominya. Apakah pekerjaan itu termasuk ke dalam penghasil barang ataukah pekerjaan itu termasuk ke dalam penghasil jasa.
Contohnya seperti berikut. Di sini Ibu sajikan contoh kotanya di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara ya. Jenis pekerjaannya, kemudian kegiatan ekonominya dan keterangannya. Keterangan kenapa sih kalian berpikiran bahwa di Jakarta Selatan itu pasti ada guru gitu. Karena ini alasannya Jakarta Selatan itu banyak terdapat sekolah. Kemudian di Jakarta Utara, kenapa sih Ibu mencantumkan nelayan di Jakarta Utara? Karena alasannya di Jakarta Utara banyak pantai. Ya, jadi kalian juga nanti harus cari tahu dulu alasannya kenapa sih ada pekerjaan ini di kota tersebut. Oke, teman-teman, cukup sekian penjelasan mengenai ilmu pengetahuan sosial. Untuk pelajaran ini tidak ada kuisis ya. Kuisis akan diberikan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. See you di materi selanjutnya.